إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على نبينا وقدوتنا ومولانا محمد ختم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله المبين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tiada henti-hentinya kita sebagai seorang hamba untuk terus meningkatkan rasa syukur kita kepadanya atas limpahan dan curahan nikmatnya yang tiada henti-hentinya diberikan kepada kita. Hingga sampai saat ini kita masih dapat diberikan peluang, kesempatan, kekuatan, keistiqomahan untuk terus meningkatkan amal soleh kita kepadanya. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada kedua kita, suri tauladan kita, kedua hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, kerabatnya, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman yang tetap istiqamah menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang senantiasa diberikan kemudahan, kekuatan, keistiqomahan untuk terus hidup di bawah panji-panji sunnahnya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri khususnya dan bagi jamaah sekalian, tiada lain adalah wasiat takwa. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mengoptimalkan diri untuk melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita penuh dengan hidayah dan taufiknya, dan seandainya kelak Allah Subhanahu wa taala panggil kita juga dalam keadaan iman dan takwa kepada-Nya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan sebuah tema tentang pembagian karakter atau sifat manusia sesuai dengan sifatnya. Pembagian manusia sesuai dengan karakter dan sifatnya.
Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu nama lain atau penyebutan manusia di dalam Al-Quran selain kalimat atau kata-kata insan yang seringkali atau an-nas yang seringkali kita dengar, maka manusia juga disebut dengan nafas, jiwa yang bernyawa, jiwa yang mempunyai nafsu. Berdasarkan kalimat inilah, dengan kalimat kata nafas atau nafsu, maka manusia terbagi menjadi 3 golongan sesuai dengan karakternya. Yang pertama adalah bahwa manusia bisa tergolong ke dalam kelompok yang pertama yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu nafsul amarah. Apakah nafsul amarah? Nafsul amarah adalah jiwa yang senantiasa menuruti keinginan karakter sebagai manusia pada umumnya, yaitu lebih condong kepada keburukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'amaratun bis-su' illa man rahimar rahim. Inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya manusia lebih condong, atau pada umumnya manusia itu lebih condong kepada keburukan, memperturuti hawa nafsunya, keinginan sebagai karakter dasar manusia, yaitu menuju kepada keburukan. Sebagaimana dalam firman yang lain bahwa sifat karakter dasar manusia sebelum mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lebih condong kepada keburukan. Karena hanya dengan rahmat Allah lah, karena dengan kasih sayang Allah lah, kemudian kita mengetahui mana yang baik, mana yang benar, sehingga kita bisa memilah, bisa memilih mana yang harus kita turuti dan mana yang harus kita tinggalkan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya karakter manusia itu pada umumnya suka berkeluh kesah. Bukankah keluh kesah adalah sifat buruk yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah keluh kesah adalah sifat keputusasaan yang dimiliki oleh syaitan, yang dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Ketika dia diberikan ujian keburukan, maka dia berkeluh kesah, memaki Allah, menyalahkan Allah. Wa idza massahu khairu manu'a. Tapi manakala dia diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga lupa siapa yang memberikan kebaikan itu. Itulah karakter dasar manusia. Maka diberikan fresh oleh Allah Subhanahu wa taala, illa ma rahimar rabbi, kecuali orang yang diberikan rahmat atau kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Illal musallin, yaitu orang-orang yang tetap menegakkan salatnya, menjaga salatnya, maka dialah yang akan terjaga. Itulah pembagian yang pertama.
sesuai dengan karakternya, yaitu nafsul amar, nafsu yang senantiasa menuruti keburukannya, yang menuruti syahwatnya, segala keinginan-keinginan yang semakin menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin ini, ingin itu, serakah, dan itulah nafsul amar. Yang kedua adalah Allah menyebutkan dengan nafsul lawwamah, jiwa yang senantiasa menyesali terhadap perbuatannya. Para ulama kemudian membagi nafsul lawwamah ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah lawwamah mulawwamah dan lawwamah ghairu mulawwamah. Yaitu yang pertama, nafsu yang dia menyesali ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dan yang kedua adalah yang ini disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah nafsu yang tidak pernah menyesali perbuatannya, dan ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi ketika nafsul lawwamah, manusia amat sangat tergantung kepada siapa yang diikutinya, kepada siapa yang didekatinya. Manakala dia dekat kepada orang yang baik, maka dia akan condong kepada kebaikan, dan manakala dia berkumpul dengan orang-orang yang buruk, maka dia juga ikut buruk. Yaitu jiwa yang senantiasa masih terombang-ambing, yang belum mempunyai ketetapan hati, yang masih mudah terpengaruh. Walaupun menurut para ulama nafsu ini jauh lebih baik daripada nafsul amar, karena nafsu ini masih bisa menyesali perbuatan terhadap dirinya. Apakah ini perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebaliknya yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu yang senantiasa menyesali terhadap perbuatannya. Bahkan ketika dia melakukan sebuah kebaikan, dia pun tetap menyesali. Kenapa saya melakukan kebaikan hanya sedikit? Dan terlebih nafsu ini nanti akan dirasakan pada saat berada di yaumul jaza, pada hari pembalasan. Maka jiwa ini amat sangat menyesali, kenapa saya melakukan amalan kebaikan tapi sedikit. Oleh karenanya pada saat kondisi ini, pada saat nafsul lawwamah, maka manusia, mungkin kita pada posisi ini masuk khatib, maka dalam kondisi ini kita harus mencoba untuk berada dalam sebuah perkumpulan-perkumpulan yang senantiasa mendorong kita, memotivasi kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka sebisa mungkin kita berusaha untuk berkumpul dengan orang-orang yang salih, maka insya Allah kita menjadi salih. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, nasihat dari baginda Rasulullah SAW, al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin adalah kacanya, cerminnya bagi orang mukmin. Artinya kita diminta, kalau kita ingin menjadi seorang mukmin, orang yang baik, maka bercerminlah kepada orang yang baik, berkumpullah dengan orang yang baik. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang tidak akan terombang-ambing, yang tidak mudah terpengaruh, yang tidak akan terpengaruh, yang sabar tetap dalam kondisi apapun, dia manapun, dalam keadaan apapun, dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsul mutmainnah, sebagaimana ayatnya, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu, kepada Tuhan yang meridhai.
Dan ayat ini diturunkan kepada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai ruhul istijabah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala amat sangat cepat, yang tidak pernah berpikir panjang. Ketika ada panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu bersegera meninggalkan seluruh pekerjaannya, sesibuk apapun, langsung menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa beliau? Tidak lain adalah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Hanzalah radhiyallahu anhu, yang beliau diwafatkan oleh Allah dalam kondisi yang luar biasa, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang membuat haru bagi Rasulullah SAW, yang membuat bahagia dalam kondisi sedih pada saat itu, yaitu gugur di medan tempur peperangan perang Uhud, yang mana saat itu para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala turun untuk menyambutnya, untuk memandikannya. Tahukah kaum muslimin, Hanzalah sahabat Rasulullah SAW saat itu baru saja melakukan walimah pernikahan, baru saja melakukan malam pertama di malam pernikahannya, dan baru saja beliau menikmati kebersamaannya dengan istrinya. Tiba-tiba ada panggilan jihad, dan kemudian beliau mengikuti seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takdir Allah pada Allah, beliau diwafatkan, digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi junub, yang karenanya pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersama itu pula Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyunya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang inilah kemudian pada saat Rasulullah sedang terharu, sedang menangis, sedih yang luar biasa, pada saat juga Rasulullah haru, bahagia, karena saat itu ada seorang sahabat yang disambut oleh malaikat, yang dimandikan oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Masyaallah muslimin sidang umat rahimakumullah. Itulah 3 pembagian manusia sesuai dengan karakternya. Yang pertama adalah nafsul amarah, yang mudah-mudahan kita berlindung darinya. Nafsu yang senantiasa menuruti syahwatnya, keburukannya. Dan yang kedua adalah nafsul lawamah, yang nafsu yang senantiasa menyesali. Yang ini lebih baik daripada yang pertama. Yang kita inginkan tentunya adalah nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, yang senantiasa selalu sabar, tetap dalam keadaan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi apapun dan dimanapun kita berada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور